Di bidang restoran dan pengolahan makanan, selain soalnya itu full kanji, maksud gue full kanji di sini tidak ada hiragana, tidak ada furigana, tidak ada cara baca kanji di atas soalnya ya teman-teman. Jadi soalnya itu kanji semua ya teman-teman. Soal yang dimasukkan, yang dimuat dalam ujian tersebut itu adalah soal-soal yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah memiliki kemampuan memimpin ya teman-teman. Kenapa demikian? Kalau gue bandingkan dengan ujian Tokutegi no Ichigo di bidang restoran ya teman-teman ya, ketika kita jadi kalau misalnya teman-teman perusahaannya nggak bayar biaya keanggotaan 3 mang ya teman-teman ya, website untuk mendaftarkan ujian Tokutegi no Nigo itu tidak bisa diakses seperti itu. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang Tokutegi no Nigo ya teman-teman, ujiannya. Kenapa gue ngebahas ini? Ya karena satu, informasi tentang ujian Tokutegi no Nigo itu masih belum banyak ya teman-teman. Karena penambahan bidangnya aja itu baru ditambahkan sekitar tahun kemarin untuk bidang-bidang yang lain seperti itu ya. Sehingga masih minim informasi tentang Tokutegi no Nigo ini. Nah jadi ya tentang ujian Tokutegi no Nigo ini tentunya banyak pertanyaan yang muncul ya teman-teman ya. Menanyakan ya misalnya, seperti apa sih ujian Tokutegi no Nigo itu? Apakah ujian Tokutegi no Nigo itu sulit? Seperti itu ya. Atau ada juga teman-teman yang minta ke gue, Bang, coba dong bikin tutorial bagaimana cara daftar ujian Tokutegi no Nigo. Seperti itu. Nah, jadi ya di sini gue akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yaitu yang pertama tentang kesulitan ujian Tokutegi no Nigo ya teman-teman. Nah, jadi di sini gue harapkan untuk teman-teman yang berencana ingin tinggal di Jepang lebih lama dengan visa Tokutegi no Nigo, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya teman-teman, kenapa banyak orang yang bilang atau yang bertanya, kenapa ujian Tokutegi no Nigo itu sulit ya teman-teman ya? Ya, sesuai dengan namanya teman-teman, sesuai dengan tingkatannya. Namanya aja ujian Tokutegi no Nigo. Artinya dia di atas dari Tokutegi no Ichigo ya teman-teman. Dan ujian Tokutegi no Nigo ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya ya teman-teman ya. Jadi misalnya ketika teman-teman itu ingin pindah ke visa Tokutegi no di bidang restoran misalnya ya teman-teman ya. Tentunya teman-teman membutuhkan pengalaman di bidang restoran seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang ingin bekerja di Tokutegi no di bidang hotel misalnya. Tentunya orang-orang yang bisa mengikuti ujian Tokutegi no Nigo di bidang hotel itu adalah orang-orang yang punya pengalaman di bidang perhotelan seperti itu ya teman-teman. Jadi levelannya itu bukan levelan orang-orang pekerja newcomer, tetapi orang-orang yang sudah advance lah seperti itu, sudah memiliki pengalaman yang lebih dan juga sudah memiliki posisi yang cukup tinggi ya teman-teman. Nah kalau di restoran dalam hal ini bisa dikatakan posisinya itu sebagai tencho, atau kalau dalam pabrik posisinya sebagai leader seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi orang-orang yang sudah memiliki posisi yang cukup tinggi itu berhak untuk mengikuti ujian Tokutegi no Nigo, dan itu harus dibuktikan dengan surat pengalaman ya teman-teman. Jadi teman-teman itu butuh surat pengalaman untuk bisa ikut ujiannya, dan surat pengalaman ini bisa dikeluarkan oleh perusahaan di mana tempat teman-teman bekerja saat ini. Nah template itu tergantung ya teman-teman. Templatenya itu kalau bidang restoran, templatenya itu juga sudah disediakan di websitenya restoran. Untuk template pertanian sudah dipersiapkan template untuk pengalamannya di website pertanian. Dan untuk di bidang misalnya hotel, itu template pengalaman kerjanya juga sudah disiapkan di website perhotelan seperti itu. Teman-teman tinggal download aja, nanti minta perusahaan teman-teman mengisikan. Nanti kalau sekiranya mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah bekerja di hotel di perusahaan A, nah teman-teman itu bisa melampirkan pengalaman di perusahaan A dan menggabungkannya dengan pengalaman di perusahaan B seperti itu ya. Jadi pengalamannya itu boleh digabung seperti itu. Nah itu kan masalah kalau tentang pengalaman ya teman-teman, itu dibutuhkan pengetahuan yang lebih dari orang-orang pemegang visa Tokutegi no Ichigo ya teman-teman ya. Nah jadi berdasarkan pengalaman gue sendiri ya teman-teman ya, untuk ujian Tokutegi no, gue cuma ikut ujian Tokutegi no Nigo di bidang restoran ya teman-teman ya. Nah jadi gue itu ikut ujiannya itu 2 kali ya teman-teman, karena di ujian pertama itu gue gagal. Kenapa gue gagal? Pertama, gue rasa gue kurang persiapan. Yang kedua, karena itu ujian pertama yang diselenggarakan di Jepang, gue rasa
ujiannya pun masih belum bisa ditakar seperti itu, kesulitannya seperti itu ya, gue rasa ya teman-teman ya. Dan yang ketiga itu ya namanya ujian pertama ya teman-teman, gue belum dapat gambaran sama sekali tentang ujiannya seperti tersebut. Nah jadi waktu ujian Tokutegino di bidang restoran tahap pertama, yang pertama kali diselenggarakan di Jepang, itu gue gagal ya teman-teman. Nah jadi waktu itu gue ikut lagi yang ujian kedua. Ujian kedua diselenggarakan 3 bulan setelah ujian pertama selesai teman-teman. Kebetulan waktu itu cepat sih penyelenggaraan ujian berikutnya. Nah gitu gue syukurnya gue berhasil lulus ya teman-teman di ujian kedua. Dan waktu itu memang baru 1 orang yang lulus, orang Indonesia ya teman-teman. Kebetulan gue lulusnya di ujian kedua itu sebagai orang Indonesia pertama yang lulus di bidang restoran ya teman-teman. Nah setelah itu gue menyadari ya teman-teman, ternyata di bidang ujian di restoran itu, selain soalnya ini khusus restoran dan pengolahan makanan aja ya teman-teman, di bidang restoran dan pengolahan makanan, selain soalnya itu full kanji, maksud gue full kanji di sini tidak ada hiragana, tidak ada furigana, tidak ada cara baca kanji di atas soalnya ya teman-teman. Jadi soalnya itu kanji semua ya teman-teman. Selain ujian soalnya yang sulit ya teman-teman ya, karena kan kita gaikokujin, orang asing, tentunya kanji ini problem banget seperti itu kan. Apalagi menurut gue pribadi ya teman-teman ya, kanji yang digunakan di ujian restoran kemarin itu adalah kanji-kanji yang sangat asing sekali, bukan berada di level N3, N4 atau N5, tetapi kanji-kanji yang berada di level N2 kebanyakan ya teman-teman ya, kebanyakan. Jadi kemampuan tentang pemahaman bahasa dan kanji itu dibutuhkan khusus untuk bidang restoran dan pengolahan makanan. Nah, bagaimana dengan bidang-bidang yang lain? Apakah soalnya juga full kanji? Nah, itu jawabannya tergantung bidangnya ya teman-teman. Karena gue hanya fokus pada bidang restoran dan sekaligus pengolahan makanan, karena kan sekalian gitu ya, karena masih satu website. Gue hanya mencari informasi di bidang restoran dan pengolahan makanan saja. Nah, waktu itu gue juga sempat sih mencari informasi di bidang cleaning ya teman-teman ya. Karena kan gue takut waktu itu kalau gue nggak lulus nih ujian restoran, barangkali gue bisa ikut ujian cleaning barangkali. Waktu itu gue mikirnya seperti itu. Jadi gue carilah informasi tentang ujian cleaning di TG2 di cleaning ya teman-teman. Ternyata di TG2 cleaning ya teman-teman ya, itu tidak full kanji, ada cara bacanya, ada rubinya ya teman-teman. Jadi balik lagi, apakah ujiannya full kanji atau tidak itu tergantung bidangnya ya teman-teman ya. Nah itu kan masalah kemampuan bahasa. Nah selanjutnya itu masalah soal ya teman-teman. Soal yang dimasukkan, yang dimuat dalam ujian tersebut itu adalah soal-soal yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah memiliki kemampuan memimpin ya teman-teman. Kenapa demikian? Kalau gue bandingkan dengan ujian Tokutegino Ichigo di bidang restoran ya teman-teman ya, ketika kita kan ada soalnya itu nggak hanya soal yang based on materi saja, tetapi ada soalnya itu soal praktek. Jadi soal prakteknya itu masih dalam bentuk pilihan A, B, C, tetapi kita di situ dituntut untuk mengambil keputusan ya teman-teman ya. Nah jadi ya kalau di ujian Tokutegino Ichigo, ketika teman-teman dituntut untuk mengambil keputusan, teman-teman itu pasti pada akhirnya diminta untuk untuk membuat laporan atau sodang ke leader teman-teman, ke owner teman-teman, ke sacho teman-teman. Misalnya ada komplain dari tamu misalnya seperti itu ya. Nah di Tokutegino Ichigo teman-teman tidak memiliki hak untuk menangani komplainan tamu tersebut. Teman-teman berhak hanya memiliki kapasitas untuk menampung keluhan tamu. Nanti setelah keluhan tamu ini teman-teman tampung, nanti langkah selanjutnya teman-teman itu melaporkan ke leader teman-teman keluhan ini. Nah, bedanya dengan Tokutegino Nigo yaitu adalah ketika mungkin karyawan teman-teman kan posisinya sudah sudah leader nih di satu perusahaan, di satu hotel atau di satu restoran atau sudah tencho seperti itu ya. Bedanya ketika teman-teman itu karyawan teman-teman atau anggota teman-teman itu menerima keluhan dari tamu, langkah selanjutnya itu adalah teman-teman mendatangi tamu tersebut, mengambil keputusan tentang apa yang selanjutnya teman-teman lakukan seperti itu. Jadi bedanya antara Tokutegino Ichigo dan Tokutegino Nigo, Tokutegino Ichigo teman-teman hanya membuat laporan, memberikan laporan kepada atasan teman-teman. Tetapi Tokutegino Nigo teman-teman itu harus mengambil keputusan sendiri. Apa keputusan yang terbaik dari masalah-masalah yang ada seperti itu. Nggak cuma itu saja, nggak masalah tamu saja. Misalnya masalah tentang bahan yang tidak, misalnya teman-teman memesan stok barang nih ke supplier.
barang yang datang tidak sesuai, barang yang sudah busuk. Kalau Tekutegi no Ichigo, teman-teman tinggal laporin aja ke atasan, itu selesai ya teman-teman ya. Kalau dalam contoh soalnya seperti itu. Tetapi ketika teman-teman sebagai Tekutegi no Nigo, teman-teman harus mengambil keputusan tentang barang ini busuk, barang ini tidak sesuai dengan yang teman-teman pesan. Apa langkah keputusan yang harus teman-teman ambil? Itu dituntut keputusan teman-teman ya, pemikiran teman-teman sebagai seorang leader, seorang pemimpin, seorang tencho, seorang manajer, seperti itu ya teman-teman ya. Dan gue rasa itu juga berlaku di bidang-bidang yang lain seperti itu, karena bidang-bidang yang lain pun untuk mengikuti ujian Tekutegi no, selain syarat pengalaman yang ada 2 tahun atau 3 tahun, teman-teman juga diminta memiliki kemampuan atau posisi sebagai pimpinan, atasan, leader, supervisor, tencho, ya pokoknya semacam itulah ya teman-teman. Sehingga membuat soal Tekutegi no Nigo itu menurut gue menjadi cukup sulit ya teman-teman ya. Karena di situ menurut gue ya, tips saran gue ya teman-teman, ketika teman-teman mengikuti ujian Tekutegi no Nigo, hapus pemikiran teman-teman kalau teman-teman itu hanyalah karyawan biasa, tapi posisikan diri teman-teman sebagai atasan seperti itu, yang mana teman-teman itu mengambil keputusan untuk kepentingan bisnis seperti itu ya teman-teman. Sehingga itu membuat ujian Tekutegi no Nigo menjadi sulit ya teman-teman ya. Nah itu kan kalau berdasarkan kemampuan bahasa, tingkatan soal, dan juga pengalaman seperti itu ya teman-teman ya. Nah tetapi itu kan nggak cuman berdasarkan itu saja, tetapi juga berdasarkan data fakta yang gue lihat di berdasarkan tingkat kelulusan seperti itu ya teman-teman ya. Nah di tingkat kelulusan ya teman-teman ya, di sini gue ada mengumpulkan 4 jenis bidang tingkat kelulusan. Ada kakek-kakek lewat ngapain dia. Nah sekarang gue akan melampirkan beberapa data yang mendukung opini gue ini, yang mengatakan kalau ujian Tekutegi no Nigo itu sulit. Nah di sini gue ada data dari ujian Tekutegi no di bidang perhotelan, di bidang restoran, di bidang pengolahan makanan, bidang cleaning, dan bidang manufaktur ya teman-teman. Di sini adalah data kelulusan untuk orang-orang yang mengikuti ujian Tekutegi no dari bulan ke bulan seperti itu ya. Nah di sini kita masuk dulu ke data yang untuk ujian hotel ya teman-teman ya. Nah untuk ujian hotel ya teman-teman ya, di sini ada di tahun 2024 ya, 2024 itu untuk di bulan 5 ya teman-teman ya, ujian bulan 5 itu yang lulus itu ada 5 orang ya teman-teman ya. Untuk ujian bulan 3-nya itu hanya lulus 2 orang. Nah untuk ujian-ujian sebelumnya gue itu juga lihat ya data kelulusan orang-orangnya teman-teman. Ada yang lulus itu cuma 1 orang, ada yang lulus itu cuma 0 orang, tidak ada yang lulus seperti itu ada ya teman-teman. Nah kalau kita lihat dari berdasarkan data tahunannya, di sini untuk ujian bulan 3, bulan 5, bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya teman-teman ya. Nah dari total ujian yang dilaksanakan di tahun 2024 itu ada total 79 orang yang ikut ujian, yang lulus itu hanya 19 orang ya teman-teman. Jadi di sini persentase kelulusannya itu ada 24% dalam tahun 2024 untuk ujian Tekutegi no Nigo di bidang hotel ya teman-teman ya. Nah itu kan untuk hotel. Selanjutnya kita lihat di bidang cleaning. Nah untuk di bidang cleaning tahun 2024 itu gue punya datanya itu ujian bulan 5, bulan 8, bulan 11, sama tahun 2025 bulan 3 ya teman-teman. Nah kita lihat dulu data yang pertama, yang 2024 bulan 5. Di situ ada 30 orang yang mengikuti ujian cleaning untuk Tekutegi no Nigo, yang lulus hanya 3 orang ya teman-teman. Untuk bulan 8 yang ikut ujian itu ada 11 orang, yang lulus ada 3 orang. Untuk bulan 11 yang mengikuti ujian ada 30 orang, yang lulus 2 orang ya teman-teman ya. Tahun 2025 bulan 3 yang ikut ujian itu ada 35 orang, yang lulus hanya 5 orang ya teman-teman. Nah jadi di sini berdasarkan data yang gue kumpulkan ini, kita bisa mengetahui fakta kalau ujian Tekutegi no di bidang cleaning itu nggak sampai 50%, nggak sampai setengahnya orang yang lulus. Bahkan ini kayaknya 20-30% aja yang lulus seperti itu ya. Nah itu untuk cleaning. Selanjutnya di bidang manufaktur. Untuk manufaktur itu kan terbagi jadi 3 bidang, yaitu logam, listrik, mesin ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat satu persatu. Untuk di bagian permesinan ya teman-teman ya, yang daftar nih, ini untuk data ujian tahun 2024 tahap ketiga. Untuk di bidang permesinan itu ada 522 orang, banyak yang ikut. Tapi yang lulus hanya 229 orang. Artinya nggak sampai setengah di sini ya teman-teman ya.
Untuk di bidang kelistrikan yang yang ikut ujian itu ada 100 orang, tapi yang lulus itu hanya 40 orang ya teman-teman ya. Lagi-lagi nggak sampai setengah. Terakhir, bagian logam. Bagian logam yang daftar itu ada 6 orang ya teman-teman, yang lulus cuma 1. Ya, di sini teman-teman udah bisa lihat ya persentase kelulusannya. Teman-teman takar sendiri seperti itu. Terakhir, bidang restoran dan pengolahan makanan, bidang gue nih. Di bidang restoran, untuk ujian tahun 2024 bulan 4 ya teman-teman ya, itu yang ikut ujian ada 292 orang. Yang lulus itu cuma 113 orang. Artinya di sini persentase kelulusannya itu hanya 38,7% ya teman-teman. Kurang dari setengahnya teman-teman ya. Ya. Di bulan yang sama untuk pengolahan makanan itu pesertanya ada 408 orang. Banyak. Yang lulus itu hanya 148 orang. Jadi yang lulus di tahun 2024 bulan 4 itu untuk restoran ada 38%, pengolahan makanan ada 36% ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di tahun 2024 bulan 7 itu peserta ujiannya ada 112 orang, yang lulus 53 orang ya teman-teman, termasuk gue 1 orang di dalamnya, 1 orang Indonesia maksudnya. Termasuk gue 1 orang Indonesia di dalamnya, itu lulus di ujian bulan 7 ya teman-teman. Nah, di bulan yang sama, di bulan 7, untuk ujian pengolahan makanan, itu yang ikut ada 181 orang. Yang lulus itu ada 94 orang. Jadi ini ada 51,9%. Jadi kalau kita lihat ya, untuk persentase kelulusan di bidang pengolahan makanan dan restoran itu di bidang pengolahan makanan cukup tinggi ya teman-teman ya. Dan juga gue waktu di ujian pertama ya teman-teman, untuk ujian pengolahan makanan TG2, ujian pertama kali yang diselenggarakan di Jepang, itu orang Indonesia yang lulus kalau nggak salah gue ada 3 atau 4. Ya boleh lah, lumayan lah seperti itu, ada orang Indonesia yang lulus. Nah, untuk ujian kedua itu yang tahap kedua ya, untuk pengolahan makanan itu orang Indonesia yang lulus udah makin banyak ya teman-teman. Dan gue rasa nanti dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu kenaikan untuk orang Indonesia itu gue rasa semakin meningkat seperti itu. Dan di bidang restoran pun gue harapkan ada orang Indonesia yang meningkat untuk kelulusannya seperti itu, karena terakhir gue ujian itu di bulan 6 ya teman-teman ya. Sekarang udah 1 tahun nih, udah 1 tahun berjalan. Itu untuk orang Indonesia yang lulus ujian Tokutegi no Ichigo belum ada nambah ya teman-teman, masih gue 1 orang seperti itu. Jadi gue harapkan untuk selanjutnya di bidang restoran pun ada orang Indonesia yang nambah seperti itu ya teman-teman ya. Dan gue pun sebenarnya sudah mencoba untuk mendukung agar teman-teman bisa lulus di bidang restoran untuk Tokutegi no Nigo. Gue sudah bikinkan contoh soalnya, karena gue ikutnya 2 kali ya teman-teman untuk bidang restoran, untuk ujian Tokutegi no Nigo. Jadi gue udah paham betul bagaimana soal yang keluar di ujian pertama dan ujian kedua seperti itu. Dan gue rasa untuk ujian ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu soalnya nggak akan jauh-jauh beda seperti itu. Maka dari itu waktu itu gue berusaha untuk merangkum semua soal yang keluar di ujian Tokutegi no Nigo di bidang restoran, dan gue tuangkanlah ke dalam bentuk video yang udah pernah gue bahas di sekitar 6 bulan yang lalu kalau nggak salah gue, dalam 3 part ya teman-teman ya, karena soalnya banyak dan gue di situ harus melampirkan pembahasan-pembahasan seperti itu ya. Jadi gue harapkan di sini untuk bidang restoran khususnya ya, itu gue harapkan ada orang Indonesia yang nambah seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ya kalau kita lihat datanya saja teman-teman udah tahu betapa sulitnya ujian Tokutegi no Nigo ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman bertanya, apakah ujian Tokutegi no Nigo sulit? Jawabannya sulit. Kenapa sulit? Karena dibutuhkan kemampuan bahasa, dibutuhkan keterampilan yang lebih, dibutuhkan kemampuan kepemimpinan. Ya, seperti itulah ya teman-teman ya. Karena ya ini tingkatannya di atas Tokutegi no Ichigo seperti itu, seperti yang gue bilang tadi ya. Nah, selanjutnya ya teman-teman ya. Kenapa ada teman-teman yang nanya ke gue atau minta ke gue request, "Bang, tolong bikinin bagaimana cara daftar ujian Tokutegi no Nigo." Nah, jawabannya adalah teman-teman ya, tidak bisa. Kenapa gue bilang nggak bisa? Pertama ya teman-teman, untuk daftar ujian Tokutegi no Nigo itu membutuhkan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan dari perusahaan. Kalau gue nggak punya surat pengalamannya, tentunya nggak bisa dong gue mencontohkan seperti ini loh daftarnya, kayak gini loh masuknya, nggak bisa. Karena kan karena kan setiap ujian itu prosedurnya beda-beda.
ada kita kayak misalnya di ujian pertanian aja, itu kita butuh apa dulu? Butuh melampirkan dulu surat pengalaman. Nanti surat pengalaman itu dicek sama pihak ASAT seperti itu ya. Setelah dicek baru kita, kalau oke, baru kita boleh ikut ujian seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak restoran seperti itu, kita butuh dukungan dari orang perusahaan untuk mengikuti ujian. Jadi nggak bisa kita daftar sendiri. Jadi yang mendaftarkan ujian itu adalah orang perusahaan seperti itu ya teman-teman, yang daftarkan akun orang Indonesia, orang perusahaan, yang daftar ujian juga orang perusahaan seperti itu ya teman-teman ya. Cuma kalau dalam kasus gue, orang perusahaan itu hanya membantu mendaftarkan ujian saja, mendaftarkan akun saja. Jadi setelah daftar akun, akunnya dikasih ke gue seperti itu. Jadi gue bisa login ke halaman pendaftaran ujiannya OTAF seperti itu. Dan waktu untuk mendaftarkan ujiannya, ujian yang pertama sama ujian kedua gue, itu gue yang daftar sendiri seperti itu. Karena orang perusahaan cuma bantu bikin akun aja, untuk daftar ujian gue yang daftar sendiri seperti itu. Jadi untuk kerangka websitenya itu gue tahu ya teman-teman, udah tahu bagaimana tampilannya seperti itu untuk bidang restoran dan pengolahan makanan. Tetapi masalahnya ada satu lagi. Masalahnya itu adalah bagi teman-teman yang bekerja di restoran ataupun pengolahan makanan, ketika ingin ikut ujian Tokutegi no Nigo, kan perusahaan tadi itu yang bikinin akunnya seperti itu ya. Nah, akun OTAF untuk perusahaan itu memiliki biaya member ya teman-teman. Jadi biaya membernya itu per tahun itu 3 mang ya teman-teman ya. Biasanya untuk tahun pertama itu digratiskan seperti itu. Jadi kalau teman-teman dibantu oleh perusahaan ya untuk ikut ujian, gue sarankan teman-teman itu harus lulus di tahun pertama itu. Baik terlepas mau teman-teman ikut ujiannya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, teman-teman gue sarankan untuk lulus di ujian tersebut. Karena kalau misalnya teman-teman tidak lulus ujian pertama, tidak lulus ujian kedua, tidak lulus ujian ketiga, kan nanti ujian keempat kan udah di tahun berikutnya seperti itu. Kan ujian tahun berikutnya tahap pertama seperti itu. Nah, di ujian berikutnya perusahaan teman-teman itu diharuskan membayar biaya keanggotaan ke websitenya OTAF seperti itu. Ini khusus untuk restoran dan pengolahan makanan saja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perusahaannya nggak bayar biaya keanggotaan 3 mang ya teman-teman ya, website untuk mendaftarkan ujian Tokutegi no Nigo itu tidak bisa diakses seperti itu. Jadi kemarin ya beberapa bulan yang lalu lah, gue waktu itu iseng ngebuka website pendaftaran OTAF yang akun perusahaan gue itu login ya teman-teman ya. Saat gue login itu nggak bisa karena aksesnya dibatasi. Kenapa? Karena perusahaan itu nggak bayar biaya biaya tahunannya, biaya member tahunannya seperti itu. Ya buat nggak perlu juga sih bayar biaya member tahunan, karena kan gue udah lulus seperti itu. Jadi nggak perlu, website itu nggak perlu lagi seperti itu. Jadi nggak dibayar pun nggak masalah seperti itu. Mondainya kan masalahnya itu kalau sekiranya teman-teman nggak lulus di tahun pertama, tahun kedua kan teman-teman harus ikut ujian lagi, sementara perusahaan harus bayar member keanggotaan untuk OTAF itu seperti itu. Bisa jadi nanti perusahaan yang bayarkan atau teman-teman dibebankan kepada teman-teman seperti itu ya. Itu sebenarnya OTAF untuk daftar ujian restoran dan pengolahan makanan seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya, mungkin informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman tentang ujian Tokutegi no Nigo di bidang, semua bidang seperti ya, khususnya di bidang restoran dan pengolahan makanan. Nah, kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.